Ibu kandungku memberiku 2 rumah. Namun, sebelum hatiku sempat tenang, tepat di hari syukuran, ibu mertuaku dengan santainya meminta 1 rumah untuk dibalik nama menjadi miliknya, dan 1 lagi untuk ditinggali seluruh keluarga suami. Melihat kelancangan itu, aku hanya tertawa dingin dan mengucapkan 1 kalimat yang membuatnya pucat pasi. Kalimat apakah itu? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Rumah lama suamiku terletak di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Dindingnya penuh bercak jamur dan catnya mengelupas, lantai tegelnya kusam dan retak di sana-sini. 3 tahun menjadi menantu di sini, aku sudah terbiasa dengan rutinitas. Begitu pulang kerja, aku langsung berjibaku di dapur yang sempit. Malam itu pun begitu. Aku berdiri di depan bak cuci piring. Kedua tanganku terendam air sabun yang mulai dingin. Di belakangku, Ibu Endang, ibu mertuaku, duduk berselonjor di kursi kayu tua sambil mengorek-ngorek giginya dengan tusuk gigi. Anissa, sudah berapa kali ibu bilang, kalau cuci piring itu dibilas 2 kali pakai air hangat. Kamu ini hematnya kebangetan. Nanti kuman menempel di semua piring dan sendok di rumah ini. Aku menarik napas perlahan. Iya bu, ini Anissa juga bilas pakai air hangat. Tadi masakan kita banyak yang berminyak, jadi mencucinya agak lama. Ibu Endang mendengus dingin. Jangan banyak alasan kamu. Rumah suami itu akar. Kamu sudah 3 tahun di sini, tapi urusan rumah tangga saja masih ceroboh. Mas Rizky itu kerja jadi insinyur, capek. Pulang ke rumah harusnya bisa makan enak, tidur nyenyak. Jangan sampai dia terbebani sama urusan sepele begini. Di sudut ruangan, suamiku, Rizky, yang mendengar itu mengangkat kepalanya. Sudahlah bu, Anissa juga lelah seharian bekerja. Biarkan saja, biar rumah ini adem. Aku belum sempat merasa lega, Ibu Endang sudah menepuk pahanya. Nah kan, kamu bela lagi istrimu itu. Ibu mendidiknya juga demi kebaikan keluarga ini. Sudah jadi menantu itu, segalanya harus untuk keluarga suami. Kalau masih menjaga jarak seperti orang lain, ibu tidak akan terima. Tepat saat itu, Citra, adik iparku, keluar dari kamarnya sambil menguap dan merapikan rambut. Astaga, Mbak Anissa, kayak cuma Mbak saja yang capek. Aku juga pulang kerja harus nungguin Mbak masak. Loh, dengar-dengar ibunya Mbak baru jual tanah di kampung. Ya, pasti dapat uang banyak, kan, Mbak? Aku menoleh dan menatapnya lurus. Ibu saya jual tanah untuk bekal hari tua. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, Citra. Loh, kok gitu mbak? Namanya juga satu keluarga, ya harus saling berbagi, dong. Ibu sudah merawat Mas Rizky dan mbak di sini bertahun-tahun, sekarang keluarga mbak punya uang, ya harus dipikirkan bagaimana balas budinya, kan? Suara gemericik air di bak cuci piring mendadak terasa begitu berat. Aku menunduk, melanjutkan pekerjaan, tapi hatiku sudah telanjur dingin. Sabtu pagi itu, ibuku mengajakku bertemu di luar. Aku memilih sebuah kedai kopi kecil yang letaknya cukup jauh dari area rumah mertuaku, tempatnya tenang dan tidak mencolok. Ibuku sudah menunggu di sana. Begitu aku duduk, beliau langsung menyodorkan sebuah map coklat. Nisa, ini sertifikat hak milik, SHM, 2 rumah yang bersebelahan, baru saja selesai ibu urus. Ibu sengaja atasnamakan kamu sendiri. Tanah warisan di kampung itu ibu jual memang untukmu. Ibu tahu, hidupmu di sana selama ini tidak mudah. Aku menatap map di depanku, mataku terasa panas. Bu, kenapa tidak ibu simpan saja untuk bekal hari tua? Ibu begini, Anissa jadi merasa bersalah. Ibu menggenggam tanganku. Anakku sayang, ibu ini sudah tua, makan tak seberapa. Ibu beli 2 rumah, satu untuk kalian berdua pindah supaya lebih leluasa. Satunya lagi bisa kamu sewakan untuk simpanan, untuk peganganmu sendiri. Nanti kalau sudah punya anak, ada pemasukan tambahan. Aku menggenggam erat tangan ibu, tapi kekhawatiran lain menyusup. Tapi bu, kalau keluarga Mas Rizky tahu bagaimana? Ibu tahu sendiri sifat Ibu Endang. Wajah ibuku langsung menjadi serius. Justru karena itu ibu berpesan, kamu harus rahasiakan ini. Nanti kalau semua sudah siap, sudah mau pindah, baru kamu bicara. Ini aset pribadimu, jangan biarkan siapapun ikut campur dalam surat-suratnya. Paham? Iya bu, Anissa mengerti. Anissa akan turuti nasihat ibu. Anissa tidak mau hasil jerih payah ibu seumur hidup diincar orang lain. Sambil memegang map yang terasa berat, aku melangkah keluar dari kedai kopi dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Malamnya, di kamar tidur kami yang sempit, aku memutuskan untuk memberitahu Rizky. Kuberikan padanya fotokopian surat-surat rumah itu. Rizky yang sedang bersandar di ranjang, tampak lelah setelah seharian bekerja, langsung tegak begitu melihat tulisan di kertas itu. Ini beneran, Nisa? Ibumu memberikan 2 rumah sekaligus? Aku duduk di tepi ranjang. Iya, Mas.
Ini dari hasil penjualan tanah di kampung. Rencanaku, bulan depan kita pindah ke salah satunya. Yang satu lagi kita sewakan untuk tabungan anak kita nanti. Tapi aku ingatkan ya, Mas, ini aset atas namaku sendiri. Dan tolong, jangan beritahu ibumu dulu. Rizky menatap surat itu lama, lalu tiba-tiba menggenggam tanganku. Ibumu benar-benar luar biasa, Nisa. Aku beruntung sekali menikah denganmu. Aku janji, kita akan membangun hidup baru yang jauh lebih baik dan bahagia. Aku menatap matanya dalam-dalam. Jadi, Mas setuju kita pindah? Aku sudah tidak tahan hidup seperti ini terus. Dan ingat, Mas tidak boleh bilang ke ibumu sampai kita benar-benar pindah. Tatapan Rizky sempat goyah sesaat. Tentu saja. Tapi, Nisa, rumah yang satunya kalau disewakan kok rasanya sayang, ya? Apa tidak ada cara lain yang lebih baik? Maksud Mas? Potongku cepat. Maksudnya keluarga Mas? Rizky tertawa canggung, matanya mengelak. Bukan begitu, aku cuma berpikir saja. Sudahlah, kamu yang putuskan. Yang penting kita berdua bisa hidup nyaman. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Namun, keesokan paginya, saat aku menuruni tangga, aku sadar betapa naifnya diriku. Di meja makan hari ini bukan lagi sayur lodeh sisa semalam atau sambal terasi, melainkan nasi kuning lengkap dengan opor ayam yang masih hangat dan harum. Makanan seperti ini adalah kemewahan yang hanya muncul saat lebaran atau hajatan. Ibu Endang sudah duduk di sana, wajahnya cerah luar biasa. Loh, Anissa, sudah bangun? Sini, nak, sarapan dulu. Pagi-pagi sekali ibu sudah ke pasar, beli bahan-bahan paling bagus untuk kita semua. Aku terpaku sejenak. Selama 3 tahun, ini pertama kalinya beliau memanggilku dengan nada semanis itu. Pagi, Bu. Ada acara apa ya? Kok masaknya istimewa sekali? Ibu Endang tersenyum lebar, menuangkan teh hangat untukku. Keluarga kita kan mau dapat rezeki besar. Ibu sudah dengar dari Rizky, ibumu memang baik hati sekali, memberikanmu 2 rumah sekaligus. Memang berkah 7 turunan keluarga kita bisa dapat menantu yang punya bekal seperti kamu. Aku merasa sember air es baru saja disiramkan ke kepalaku. Aku menoleh tajam ke arah Rizky. Dia menunduk, memegang sendok, tapi jelas tidak berani menatapku. Mas sudah cerita ke ibu? Mas lupa pesanku? Rizky buru-buru menyuap nasi kuning. Kan ibu kita juga, Nisa. Masalah sebesar ini mana bisa disembunyikan. Aku terlalu senang, jadi ingin ibu ikut senang juga. Belum sempat aku menjawab, Ibu Endang sudah menimpali. Jangan salahkan dia. Dia cerita ke ibu itu sudah benar. Ibu sudah punya rencana. 2 rumah itu lokasinya bagus, bersebelahan pula. Kita tinggal di rumah sempit ini sudah lama, pengap. Sekarang ada tempat baru yang lebih layak. Ibu juga bisa bangga sama leluhur dan kerabat. Aku meletakkan cangkir tehku, suaraku menjadi dingin. Bu, saya sudah bicara dengan Mas Rizky. Kami hanya akan memakai 1 rumah untuk kami tinggali. Satunya lagi akan disewakan untuk tabungan masa depan. Senyum di wajah Ibu Endang seketika lenyap. Bicara apa kamu ini? Disewakan ke orang luar? Buat apa? Sementara Citra masih harus tidur di kamar sempit. Ibu juga sudah tua. Ingin punya tempat yang luas dan nyaman, dekat dengan anak cucu. Kamu punya 2 rumah tapi tega membiarkan ibu mertua dan adik iparmu hidup susah begini? Saat itu, Citra keluar dari kamar sambil menguap. Mbak Anissa ini kaya tapi pelit, ya. Uang sewa cuma berapa juta, tega banget membiarkan ibu dan adiknya sendiri sengsara. Aku sudah punya rencana, loh. Rumah yang di sebelahnya itu buat aku. Nanti kalau aku sudah menikah, baru kita pikirkan lagi. Aku menatap suamiku. Mas Rizky, ayo bicara. Semalam Mas janji apa sama aku? Rizky menghindari tatapanku, suaranya pelan. Begini, Nisa, pemikiran ibu ada benarnya juga. Bagaimana kalau kita biarkan ibu dan Citra tinggal di sana untuk sementara? Lagi pula kan keluarga sendiri, masa mau hitung-hitungan uang sewa? Ibu Endang tertawa sinis. Nah, Rizky baru benar. Kamu jangan egois. Saya ini ibu mertuamu, saya berhak mengatur urusan di rumah ini. Nanti kalau ada hari baik, serahkan surat-suratnya biar ibu lihat. Kita diskusikan renovasinya sesuai selera ibu. Sejak pagi itu hingga hari syukuran, suasana di rumah terasa panas seperti bara dalam sekam. Aku tidak bicara lagi dan tidak mau mengalah, tapi ada orang-orang yang begitu melihat atap rumah yang bagus, langsung berpikir bagaimana caranya masuk dan menjadi pemiliknya. Siang di akhir pekan itu, rumah baruku masih berbau cat. Gorden berwarna krem yang kupilih sendiri masih terlipat rapi. Aku mengundang keluarga untuk makan siang sederhana sebagai peresmian. Begitu masuk, Ibu Endang langsung berjalan hilir mudik seperti pemilik rumah. Ya ampun, gorden ini warnanya terlalu pucat, cepat kotor nanti.
Terus kenapa rumah baru dapurnya sempit begini? Kamu ini bagaimana, Nisa? Aku berusaha menjaga nada suaraku. Ini desain bawaannya, Bu. Menurut saya sudah cukup untuk kami berdua. Beliau menoleh, merendahkan suaranya. Surat-surat rumahnya mana? Coba Ibu lihat, jangan-jangan beli tanah sengketa, nanti repot. Aku menatapnya lurus. Suratnya Anissa simpan, Bu, tidak bisa diambil sekarang. Ibu tenang saja, ibu saya sudah menyuruh orang ahli untuk memeriksanya sebelum membeli. Lagi pula, ibu kan bukan makelar tanah. Mana tahu sertifikat itu ada sengketa atau tidak hanya dengan melihatnya. Acara makan siang tetap berjalan, tapi aku tahu ini belum berakhir. Benar saja, di tengah-tengah makan, beliau meletakkan sendoknya. Hari ini mumpung semua kumpul, ibu mau umumkan sekalian. Rencana ibu begini, satu rumah itu, balik nama atas nama ibu, biar ibu tenang di hari tua. Rumah yang satunya lagi, kita semua, termasuk ibu dan Citra, pindah ke sini, biar hangat dan Citra tidak perlu kos. Aku belum sempat bereaksi, Rizky sudah pucat pasi. Bu, masalah ini nanti saja dibicarakan, tapi Citra justru gembira. Benar itu Mbak Anissa. Rencana ibu paling bagus. Aku sudah bosan sekali dengan rumah lama. Pindah ke sini kan jadi lebih berkelas. Perlahan, aku meletakkan kunci rumah dengan keras di atas meja. Suara logam beradu dengan kayu terdengar nyaring, cukup untuk membuat semua orang berhenti makan. Aku menatap lurus ke arah Ibu Endang. Ibu bilang apa tadi? Balik nama satu rumah untuk ibu, dan satu lagi untuk tinggal bersama? Namanya menantu, hartanya juga harta keluarga suami. Ibu atur begini demi kebaikan kalian, biar nanti tidak ada rebutan. Apa ibu sedang mengigau? Rumah ini hadiah dari ibu kandung saya untuk saya. Atas dasar apa ibu menuntut balik nama dan pindah ke sini? Atas dasar apa ibu bicara soal rebutan? Seluruh ruangan seketika hening. Rizky yang duduk di sebelahku pucat pasi seolah kehabisan darah. Mungkin dia tidak pernah menyangka, istri yang selama 3 tahun ini selalu sabar, berani mengucapkan kalimat itu di tengah acara syukuran. Ibu Endang, yang beberapa detik lalu masih dengan santai mengumumkan rencananya, tiba-tiba mengubah raut wajahnya begitu cepat, hingga aku ingin tertawa. Beliau meletakkan mangkuknya, tangannya gemetar memegangi dada, lalu tubuhnya terkulai di sandaran kursi. Ya Allah, Rizky, lihat istrimu. Dia bicara seperti itu pada ibunya. Rizky panik, langsung melompat untuk menopang ibunya, wajahnya ketakutan. Ibu kenapa? Tenang Bu, jangan buat Rizky panik. Air mata Ibu Endang mulai mengalir, tepat pada waktunya. Aku sudah hidup dengannya selama 3 tahun, cukup untuk tahu mana yang asli dan mana yang akting, dan kali ini, aktingnya sangat sempurna. Ibu tidak mengigau. Ibu hanya memikirkan keluarga ini. Takut kalian masih muda, belum bisa menjaga harta. Tapi dia malah bilang ibu mengigau. Punya rumah bagus, dia jadi merendahkan orang tua ini. Citra langsung ikut menimpali. Mbak Anissa keterlaluan. Mbak lihat ibu sakit jantung begini masih tegak berdiri di situ, cuma 2 rumah saja. Memangnya harta karun apa? Aku hanya berdiri melipat tangan. Saya hanya menanyakan fakta. Rumah saya, atas nama saya. Ibu menuntut balik nama. Bukankah itu terdengar seperti mimpi di siang bolong? Rizky menoleh tajam ke arahku. Matanya penuh amarah dan panik. Anissa, kamu sudah gila? Bisa diam tidak? Masuk ke dalam sekarang. Aku diseret masuk. Di belakangku, suara Ibu Endang masih meraung-raung penuh derita, seolah-olah dialah yang rumahnya akan dirampas. Begitu pintu kamar ditutup, Rizky berbalik, wajahnya memerah. Kamu sadar tidak apa yang baru saja kamu lakukan? Kenapa kamu bilang ibu mengigau? Aku menatap matanya. Lalu menurut Mas, permintaan ibumu untuk balik nama rumahku itu masuk akal? Mas berdiri di sana, tidak ada satu kata pun untuk membela istrimu? Rizky mengalihkan pandangan. Ibu sudah tua. Keinginannya itu demi keluarga kita juga. Kamu mengalah sedikit apa ruginya? Iya-iyakan saja dulu, nanti pelan-pelan Mas bujuk ibu. Kenapa harus dilawan di depan meja makan begitu? Aku melangkah maju, memaksanya menatapku. Aku tanya jujur sama Mas. Apa Mas setuju dengan niat ibumu untuk memiliki salah satu rumah itu? Apa Mas juga ingin merebut hartaku? Rizky menggaruk kepalanya, ekspresi serba salah yang khas itu muncul lagi. Jangan pakai kata merebut, Nisa, kesannya kasar. Ibu kan cuma bicara, toh hartanya juga tidak akan dibawa mati. Kamu mengalah sedikit demi keharmonisan keluarga. Ibu senang, kita juga jadi tenang. Sudahlah, Mas mohon, jangan diperpanjang lagi. Keluar dan minta maaf sama ibu. Minta maaf karena aku tidak mau memberikan rumahku? Mimpi saja, aku melewatinya, membuka pintu, dan berjalan keluar. 3 hari setelah syukuran itu,
Aku pulang kerja lebih awal karena kepalaku terasa berat. Aku hanya ingin pulang ke rumah baru, duduk tenang sejenak untuk bernapas. Tapi begitu sampai di gerbang, aku tertegun. Pintu rumah di sebelah, yang rencananya akan kusewakan, terbuka lebar. Suara bor dan palu terdengar riuh seperti ada proyek renovasi besar. Aku bergegas masuk. Di tengah ruang tamu, dua tukang sedang mengukur ruangan. Sementara Ibu Endang berdiri berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk penuh semangat. Nah, di bagian situ nanti dijebol saja, buat musola yang lebih besar. Kamar utama jendelanya harus diubah menghadap ke timur, baru saya bisa tidur nyenyak. Aku nyaris berteriak. Ini ada apa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk dan bekerja di sini? Kedua tukang itu menoleh bingung. Ibu ini yang bilang kalau beliau pemilik rumahnya, Mbak. Beliau menyuruh kami datang untuk survei renovasi interior. Belum sempat aku berkata apa-apa, Ibu Endang berbalik, wajahnya datar tanpa rasa bersalah. Oh, Anissa, sudah pulang? Ibu lihat kuncinya di lemari, jadi ibu masuk duluan. Rumah yang akan ibu tempati kan harus direnovasi sesuai selera ibu. Tadi ibu juga sudah panggil Citra untuk lihat-lihat kamar. Dia suka sekali kamar kecil yang di belakang. Citra muncul dari kamar, tangannya masih memegang ponsel sambil memotret. Mbak Anissa, pas banget datangnya. Aku mau minta dipasangkan AC di kamar ini. Nih, aku marah sampai gemetar. Kalian semua, berhenti. Ibu Endang, jangan keterlaluan. Apa saya sudah menandatangani surat apapun sampai ibu berani mengaku sebagai pemilik rumah? Ibu memanggil tukang tanpa bertanya pada saya? Ibu Endang mencibir, suaranya santai. Buat apa bertanya? Cepat atau lambatkan ini jadi milik ibu. Ibu sudah tanya orang pintar, bulan depan hari baik untuk mengurus surat-suratnya. Aku tidak berdebat lagi. Aku langsung mengeluarkan ponsel. Kalau kalian tidak berhenti sekarang juga, saya akan lapor polisi atas tuduhan masuk pekarangan orang tanpa izin. Kedua tukang itu saling pandang, melihat situasi tidak kondusif. Mereka buru-buru membereskan peralatan dan pergi. Ibu Endang dan Citra hanya bisa menggerutu, menyebutku menantu durhaka, sebelum akhirnya terpaksa kembali ke rumah lama. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah baruku tanpa menyalakan lampu. Aku menunggu. Rizky pulang cukup larut. Begitu membuka pintu dan merasakan hawa dingin, dia langsung berjalan mengendap-endap seperti pencuri, mencoba langsung masuk ke kamar. Aku menyalakan lampu, cahaya yang tiba-tiba terang membuatnya terkejut. Serahkan ponselmu. Rizky tergagap, tangannya secara refleks menyembunyikan ponsel di belakang punggung. Ada. Ada apa Nisa? Kenapa tiba-tiba tegang begini? Aku berdiri, berjalan perlahan mendekatinya. Aku bilang, serahkan ponselmu, atau aku ambil sendiri. Tahu tidak bisa mengelak, Rizky dengan enggan menyerahkan ponselnya. Aku membuka galeri foto. Di folder terbaru, ada serangkaian foto yang sangat jelas dari setiap halaman sertifikat rumah, surat-surat yang kusimpan rapat di lemari. Dan yang lebih menyakitkan, ada percakapan dengan Ibu Endang yang masih tertera di sana. Sudah Rizky foto semua, Bu, nanti Ibu tunjukkan kekenalan Ibu, tanya apa ada cara untuk mengurusnya lebih cepat. Aku menatap layar ponsel, lalu menatap pria di hadapanku, suaraku bergetar karena amarah. Rizky, kamu ini suamiku atau pesuruh ibumu? Kamu diam-diam memotret surat-suratku untuk diberikan padanya agar bisa mencari celah hukum? Kamu mau merampok hasil jerih payah ibuku? Rizky panik. Bukan begitu, Nisa. Ibu bilang punya kenalan di kantor pertanahan. Ibu cuma mau bantu periksa, apa surat-surat itu asli atau tidak. Jangan berpikir buruk tentang Mas. Aku melempar ponsel itu ke sofa. Bantu periksa? Periksa sambil bertanya bagaimana cara balik nama tanpa persetujuan pemilik? Aku sudah baca semua pesan yang ibu kirimkan padamu. Rizky terdiam sejenak, lalu menghela napas. Dan di saat itu, dia berhenti berakting. Ya sudah, Nisa. Toh kita satu keluarga. Kalaupun dibalik nama atas nama ibu, nanti juga warisannya jatuh ke anak cucu, kan? Hartanya tidak akan lari kemana-mana. Kamu pertahankan mati-matian begini hanya akan membuat keluarga kita retak. Aku terpaku, tidak bisa berkata-kata lagi. Aku berbalik, masuk ke kamar tidur, dan mengunci pintu dari dalam. Di luar, Rizky terus mengetuk, memanggil namaku, dari menjelaskan, memohon, hingga akhirnya marah-marah. Aku hanya duduk bersandar di pintu, diam. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang namanya kelembutan di hatiku. Aku tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa. Tapi semakin tenang, aku semakin sadar, untuk bisa lepas dari keluarga ini, aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus membuat topeng mereka terlepas dengan sendirinya. Kesempatan itu datang pada suatu sore. Tepat seminggu setelah aku menemukan Rizky memotret surat rumah. Pulang kerja,
Saat aku berbelok ke mulut gang, aku melihat sebuah motor besar diparkir di depan rumah lama Ibu Endang. Seorang pria penuh tato menunjuk-nunjuk wajah Ibu Endang sambil berteriak. Citra berdiri gemetar di belakang ibunya. Aku segera mematikan mesin motor, menuntunnya ke sudut di balik rimbunnya tanaman, lalu bersembunyi. Suara pria itu terdengar ke seluruh gang. Saya kasih tahu ya, Bu, hari ini jatuh tempo. Utang 500 juta untuk DP tanah itu, Ibu mau kabur? Ini pinjaman rentenir, bunga berbunga. Ibu mau rumah ini saya bongkar? Ibu Endang berusaha tegar. Sabar sedikit, Mas. Saya kan sudah bilang sebentar lagi ada uang. Menantu saya baru dapat 2 rumah di kompleks depan. Saya sedang urus balik namanya. Begitu selesai, saya jual 1, cukup untuk bayar semua utang Mas, pokok plus bunganya. Citra ikut memelas. Iya Mas, tolong kasih waktu beberapa hari lagi. Rumah Mbak Ipar saya besar dan bagus, dijual pasti lebih dari cukup untuk bayar utang Mas. Cuma 500 juta, kok. Pria itu meludah ke tanah. Memangnya menantu ibu bodoh mau kasih rumahnya untuk dijual? Jangan kasih saya janji palsu. Saya kasih waktu 3 hari. Tidak ada uang. Jangan salahkan saya kalau bertindak kasar. Pria itu menyalakan motornya. Ibu Endang panik memanggil. Saya bersumpah, Mas. Surat-suratnya sudah saya siapkan. Akhir pekan ini saya paksa dia tanda tangan. Kalau dia tidak mau, saya akan buat perhitungan dengannya. Mas tenang saja. Aku berdiri membeku dalam bayang-bayang, jantungku berdebar kencang. Setengah jam kemudian, aku baru masuk ke rumah dengan wajah normal seolah tidak tahu apa-apa. Aku bilang mau mengambil beberapa pakaian untuk dipindahkan ke rumah baru. Saat melewati kamar Ibu Endang, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Terdengar suara laci dibuka. Aku menunggu sampai beliau turun ke dapur, lalu aku diam-diam menyelinap masuk. Di atas meja rias, ada setumpuk dokumen yang dijepit rapi. Aku membukanya. Setiap baris tulisan membuat darahku serasa membeku. Akta hibah hak atas tanah dan bangunan. Pihak pemberi hibah, Anissa Wulandari. Pihak penerima hibah, Endang Susilowati. Baru saja aku membuka halaman berikutnya, pintu di belakangku terbuka. Rizky berdiri di sana, wajahnya pucat. Kamu sedang apa di kamar ibu? Aku berbalik, mengangkat kertas itu di depan wajahnya. Lihat ini, Mas Rizky. Ini apa? Ibumu sudah menyiapkan akta hibah. Tinggal menunggu aku tanda tangan untuk merampok hartaku. Mas juga tahu soal ini, kan? Rizky buru-buru menutup pintu, merendahkan suaranya. Nisa, pelankan suaramu, Mas juga baru tahu ibu menyiapkan ini. Tapi kondisi keluarga kita sedang genting, ibu terlanjur investasi tanah untuk Citra. Sekarang utangnya menumpuk. Kalau kamu tidak bantu, ibu bisa celaka. Oh, ibumu yang berulah. Ibumu yang harus tanggung jawab. Kenapa aku yang harus mengorbankan hasil jerih payah ibuku untuk menanggungnya? Masih manusiakah kamu, Rizky? Rizky mencengkeram bahuku. Mas mohon, Nisa, anggap saja Mas bersujud padamu. Akhir pekan ini, ibu akan panggil semua kerabat. Kamu tanda tangan saja. Nanti Mas akan kerja keras, banting tulang untuk menggantinya. Kalau kamu tidak mau, ibumu bisa mati. Aku menepis tangannya dengan kasar. Urus saja ibumu sendiri. Aku melangkah keluar dari kamar. Tapi sebelum pergi, ponsel di sakuku sudah berhasil memotret seluruh isi dokumen itu. Malam itu, aku menginap di rumah baru. Rumah itu begitu sunyi hingga suara rayap menggerogoti kayu pun terdengar. Tenggorokanku kering. Aku turun untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang tamu, aku melihat cahaya remang dari kamar Ibu Endang di rumah lama. Terdengar suara bisik-bisik yang membuatku berhenti. Aku menyembunyikan diri di balik lemari, lalu diam-diam menyalakan perekam suara di ponsel. Suara Ibu Endang dan Citra terdengar lebih jelas dari dugaanku. Setiap kata, setiap rencana kotor mereka, terekam sempurna di ponselku, seperti sebuah vonis yang mereka tulis sendiri. Hingga minggu pagi, rumah baruku berubah menjadi ruang sidang keluarga. Ibu Endang memanggil hampir seluruh paman, bibi, dan sepupu dari pihak Rizky. Ruang tamu penuh sesak, udaranya berat. Ibu Endang duduk di tengah, memegangi dada. Wajahnya begitu pucat hingga aku tahu berapa lapis bedak yang ia gunakan untuk menciptakan citra orang sakit yang menyedihkan itu. Citra duduk di sebelahnya dengan mata merah, sementara Rizky bersandar di dinding, menunduk seperti pesakitan. Ibu Endang membuka acara dengan suara lirih yang dramatis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini sudah tua, kesehatan sudah menurun, jantung sering kumat. Citra juga hidupnya susah, sekarang terlilit utang, tidak punya tempat tinggal. Seorang paman angkat bicara. Lalu hubungannya dengan pertemuan hari ini apa, Endang? Langsung saja ke intinya.
Ibu Endang menoleh ke arahku, tatapannya setajam pisau. Anissa ini punya 2 rumah, pemberian ibunya. Rumah yang kita duduki ini dan yang di sebelahnya. Tapi bapak ibu tahu, dia menantu tapi hatinya jahat sekali. Saya minta 1 rumah untuk bekal tua, 1 lagi untuk adiknya menumpang, tapi dia berani memaki saya mengigau. Coba pikir, menantu macam apa yang seperti itu? Citra langsung menangis terseduh-seduh. Mbak Anissa, aku mohon, Mbak. Selamatkan ibu, selamatkan aku. Mbak punya 2 rumah, dikurangi 1 tidak akan membuat Mbak miskin. Apa Mbak tega melihat ibu meninggal karena sakit jantung? Rizky mendekatiku, matanya memohon. Nisa, tanda tangan saja. Semua keluarga ada di sini. Jangan buat masalah jadi besar. Mas mohon. Aku berdiri, memandang berkeliling. Bapak, Ibu, Om, Tante, semua sudah dengar, kan? Semua berpikir saya ini menantu durhaka dan egois, benar? Beberapa kerabat tampak canggung. Nisa, kami juga baru dipanggil Ibu Endang. Masalah sebenarnya kami belum tahu, tidak bisa menghakimi. Sebenarnya ada apa? Ibu Endang langsung mendorong kertas dan pulpen ke arahku. Tidak usah banyak bicara, tanda tangani ini. Mulai sekarang, Ibu anggap kamu anak kandung. Kalau tidak, menantu tidak tahu diuntung sepertimu tidak pantas ada di keluarga ini. Aku menatap pulpen itu, lalu perlahan mengeluarkan ponsel dari tas, meletakkannya di meja, dan menyalakan loudspeaker dengan volume penuh. Seluruh ruangan seketika bergema dengan suara Ibu Endang yang familiar. Tenang saja, Citra. Ibu sudah siapkan suratnya. Akhir pekan ini kita paksa dia tanda tangan di depan semua kerabat. Dia tidak akan berani menolak. Begitu ditandatangani, Ibu langsung jual 1 rumah untuk bayar utangmu. Rumah yang ini kita kuasai juga. Nanti kalaupun dia cerai dari Rizky, dia akan pergi dengan tangan kosong. Rumahnya sudah jadi milik ibu, dia mau menuntut pakai apa? Suara Citra menyambung. Ibu memang cerdas. Terus Mas Rizky tahu, Bu? Dan suara Ibu Endang menjawab dengan sangat jelas dan kejam. Tahu, lah. Tapi dia bisa apa? Ibu suruh apa? Dia nurut saja. Dia bahkan sedang membantu ibu membujuk Anissa untuk tanda tangan. Ruang tamu hening seketika. Para kerabat saling pandang dengan mata terbelalak, lalu menatap Ibu Endang seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Ya Tuhan, Endang, saya tidak menyangka. Wajah Ibu Endang berubah dari putih pucat menjadi kelabu, lalu memerah karena malu. Beliau menerjang, hendak merebut ponselku. Kamu berani merekam. Kembalikan. Aku dengan cepat menarik ponselku, suaraku dingin seperti baja. Tidak usah repot, Bu. Salinan rekaman ini sudah saya kirim ke pengacara saya. Begitu juga dengan contoh akta hibah yang ibu siapkan. Saat itu, Rizky gemetar. Nisa, kenapa kamu lakukan ini? Kamu juga kaki tangannya, jangan pura-pura tidak tahu. Kalian mau merampok rumahku untuk membayar utang investasi bodong itu, kan? Kenapa kalian tidak jual saja rumah lama kalian? Tiba-tiba, paman tertua berdiri, mengetukkan tongkatnya ke lantai. Cukup, memalukan sekali. Endang, apa-apaan ini? Jadi kamu panggil kami ke sini untuk dijadikan alat menekan menantumu? Kami tidak mau ikut campur dalam urusan tidak bermoral ini. Tatapan yang tadinya menghakimiku, kini serempak beralih ke Ibu Endang, penuh keheranan dan rasa jijik. Wanita yang tadinya duduk di posisi tertinggi, penuh percaya diri Bah Hakim, kini terkulai lemas di kursinya. Saya cuma kasihan pada Citra. Saya hilaf. Saya takut dia terlilit utang tidak punya tempat tinggal. Makanya saya nekat. Nisa, kamu menantu, kenapa tega membuat ibumu dipermalukan seperti ini? Aku dengan tenang mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor yang sudah kusiapkan. Rizky melihat itu dan langsung panik. Nisa, kamu telepon siapa? Ada apa-apa kita selesaikan secara kekeluargaan. Aku menatapnya dengan pandangan yang begitu dingin hingga dia mundur selangkah. 10 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Seorang pria berjas rapi dengan tas kerja hitam masuk. Dia tampak tenang dan profesional, kontras dengan kekacauan di rumah ini. Aku menoleh pada semua orang. Kenalkan, ini Pak Budi, pengacara pribadi saya. Semua masalah hari ini akan diselesaikan secara hukum. Tidak ada yang namanya diselesaikan secara kekeluargaan. Seorang paman buru-buru berdiri, menasihati. Sudahlah, Nisa, Ibu Endang memang salah besar, hari ini semua sudah lihat. Tapi bagaimanapun dia ibu mertuamu, coba redam amarahmu sedikit. Aku menatapnya lurus. Om bilang saya harus meredam amarah. Meskipun beliau merancang skenario untuk merampas rumah saya, meskipun beliau menjelek-jelekkan saya di depan semua orang, saya tetap harus sabar. Ruangan kembali hening.
Pak Budi membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk dokumen. Selamat pagi. Saya Budi, kuasa hukum Ibu Anissa. Saya memiliki bukti lengkap akta hibah dan sertifikat kepemilikan dua properti ini. Semuanya menegaskan bahwa ini adalah aset pribadi Ibu Anissa yang diperoleh dari hibah ibu kandungnya, sama sekali tidak terkait dengan Bapak Rizky atau keluarga pihak suami manapun. Ibu Endang mengangkat wajahnya yang pucat. Pengacara, maksud Anda apa? Dia sudah menikah, hartanya kan jadi harta bersama. Secara hukum, aset yang diterima sebagai hibah khusus selama masa perkawinan adalah aset pribadi mutlak. Terlebih lagi, tindakan Bapak dan Ibu sekalian yang menggunakan tekanan keluarga dan merekayasa kondisi sakit untuk memaksa Ibu Anissa menandatangani akta hibah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemaksaan, tindakan Ibu yang secara sepihak menyewa tukang dan menyiapkan dokumen palsu, yang buktinya ada pada saya. Jika dibawa ke pengadilan, posisi Ibu akan sangat sulit. Mendengar kata pengadilan, wajah Ibu Endang menjadi kelabu. Mulutnya yang tadi lancar berdebat kini terbata-bata. Saat para kerabat mulai beranjak pulang karena malu, tiba-tiba gerbang depan digedor dengan keras. Belum ada yang sempat bereaksi, gerbang sudah didorong paksa. Pria bertato yang tempo hari kutemui, bersama dua anak buahnya, masuk ke pekarangan rumah baruku. Di hadapan seluruh keluarga besar, dia tertawa sinis. Wah, ternyata Ibu Endang sedang pesta, ya. Katanya hari ini ada uang untuk bayar utang. Mana 500 jutanya? Ibu Endang nyaris tidak bisa berdiri. Kenapa? Kenapa kalian kesini? Saya kan bilang sedang berunding dengan menantu saya. Pria itu menoleh ke kerumunan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik-baik. Nenek ini pinjam uang dari kami untuk investasi tanah putrinya. Sekarang bangkrut, dia sendiri yang menunjukkan foto sertifikat rumah menantunya pada saya, bilang sebentar lagi akan dibalik nama untuk jaminan. Makanya saya kasih keringanan. Sekarang jatuh tempo, malah mau ingkar janji? Citra berteriak, wajahnya merah karena malu dan marah. Ibu, kenapa ibu bilang begitu pada mereka? Katanya ibu punya cara. Sekarang lihat, ibu membuatku malu begini. Si rentenir mendekati Ibu Endang. Jadi, ibu mau menipu kami pakai rumah menantu? Saya kasih tahu ya, Bu. Hari ini tidak ada uang. Rumah lama ibu jangan harap bisa tenang. Bisik-bisik menyebar ke seluruh ruangan. Ya ampun, memalukan. Ternyata terlilit utang, lalu mau merampas rumah menantunya untuk bayar. Sudah, ayo pulang. Jangan sampai terlibat dengan orang-orang seperti ini. Satu persatu, mereka pergi, seolah takut ketularan sial. Ruangan menjadi kosong. Tidak ada lagi kerabat, tidak ada lagi sandiwara. Yang tersisa hanya makian si penagih utang dan kebisuan pengecut dari orang-orang yang ingin menikmati hartaku. Di tengah kekacauan itu, Rizky menatapku. Tapi sebelum dia sempat bicara, Ibu Endang dan Citra sudah saling serang. Ibu Endang memukul bahu Citra, meratap histeris. Gara-gara kamu, kalau bukan karena kamu mau cepat kaya, apa ibu perlu sampai menipu orang? Sekarang rumah tidak dapat, utang di depan mata. Kamu mau ibu ini jadi gelandangan? Citra melawan. Loh, kok jadi salahku? Waktu ibu pamer foto sertifikat kemana-mana untuk pinjam uang lagi, kenapa tidak bilang itu salahku? Ibu yang mau uang pensiun, mau rumah besar biar bisa pamer ke kerabat, makanya ibu yang paling semangat. Sekarang gagal. Semua dilimpahkan ke aku. Suara Ibu Endang tercekat. Air mata dan ingus bercampur. Ibu ini sayang sama kamu. Ibu mau kamu punya aset biar tidak direndahkan keluarga suamimu nanti. Siapa sangka kamu sebodoh itu percaya sama maklar tanah? Ibu sayang aku atau sayang gengsi ibu? Lihat. Kerabat sudah pulang semua. Penagih utang di depan mata. Mbak Anissa menganggap kita seperti sampah. Ibu yang menyeretku ke dalam lumpur ini, sekarang mau jadi korban? Ibu Endang terus menangis. Kamu berani bilang begitu? Ibu ini ibumu, Citra. Citra membuang muka, suaranya dingin. Ibu introspeksi diri saja. Ibu sendiri yang menghancurkan keluarga ini. Mulai sekarang jangan seret-seret namaku lagi dalam permainan ibu. Aku sudah muak. Saat itulah Rizky mendekatiku, suaranya memohon. Nisa, bagaimanapun juga mereka keluarga. Bagaimana kalau kamu pinjamkan satu rumah untuk jaminan, nanti Mas janji akan bekerja untuk menebusnya. Aku menatapnya, lalu tertawa. Masih punya muka kamu untuk bicara seperti itu, Rizky? Kamu itu lemah, kaki tangan keluarga yang mau merampok istri sendiri. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku selama ini? Mas cuma kasihan sama ibu. Posisi Mas sulit, Nisa. Tolong mengerti. Aku memaki tanpa menahan diri. Sulit apanya? Kamu itu hanya serakah dan pengecut. Dengar kalian semua. Mulai detik ini,
Tidak ada satupun dari kalian yang boleh menginjakkan kaki di kedua rumah ini. Ibu Endang mengangkat wajahnya. Kamu tega sekali? Diam, potongku. Kalau saya masih melihat ada yang berkeliaran di sini atau mencoba mengutak-atik surat rumah saya lagi, saya akan lapor polisi. Pak Budi akan menjadi saksi dan menuntut kalian semua dengan pasal perampasan aset dan pemaksaan. Citra bergumam sinis. Dasar jahat. Nanti juga kena karma. Aku menatapnya. Karma adalah apa yang sedang kalian alami sekarang. Silakan keluar dari rumah saya. Seminggu setelah pertemuan keluarga yang memalukan itu, aku duduk berhadapan dengan Rizky dan Pak Budi di rumah baruku. Di atas meja, ada surat perjanjian pisah harta yang sudah disiapkan. Rizky tampak jauh lebih tua. Matanya cekung, wajahnya tidak terurus, tangannya gemetar. Aku mendorong dokumen itu ke arahnya. Baca yang teliti, mulai sekarang, uangmu uangmu, utangmu utangmu. Dua rumah ini aset pribadiku, kamu tidak punya hak untuk ikut campur atau menjadikannya jaminan untuk siapapun. Rizky menatap kertas itu, lalu menatapku. Nisa, apa harus sampai sejauh ini? Aku sudah tahu aku salah. Aku sudah dipermalukan oleh semua kerabat. Kenapa kamu masih menyuruhku menandatangani surat ini? Dipermalukan? Waktu kamu diam-diam memotret sertifikatku, kamu tidak merasa malu? Kalau tidak mau tanda tangan, kita langsung ke pengadilan agama. Aku membiarkanmu tinggal di sini bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku ingin melihat bagaimana keluargamu akan membayar semuanya. Pak Budi mendorong pulpen ke arah Rizky. Pak Rizky, menandatangani ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan Anda tidak terlibat dalam rencana perampasan aset. Jika nanti Ibu Endang datang lagi menuntut, surat ini akan menjadi pelindung hukum Anda. Rizky mengepalkan tangannya. Mungkin baru saat itu dia benar-benar sadar bahwa aku tidak akan pernah mengalah lagi. Apa kamu benar-benar menganggapku pencuri? Nisa, 3 tahun kita menikah. Akhirnya hanya selembar kertas ini? Aku menatapnya lama. 3 tahun aku menganggapmu suami, tapi kamu menganggapku alat untuk menyenangkan ibumu. Tanda tangani. Jangan sampai aku kehilangan kesabaran. Rizky menunduk. Dengan gemetar ia mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. 2 bulan kemudian, dari kejauhan, aku melihat rumah lama Ibu Endang dibongkar. Sebuah truk kecil penuh perabotan tua terparkir di depan. Para penagih utang berdiri di gerbang, mengawasi. Ibu Endang melangkah keluar. Aku nyaris tidak mengenalinya. Wajahnya tirus, rambutnya lebih banyak uban, punggungnya membungkuk. Beliau berjalan sambil bergumam. Rumahku, ya Tuhan, kenapa menantuku sejahat ini, membiarkan ibu mertuanya menjual rumah dan harus mengontrak. Ya Allah. Citra yang menyeret koper di belakangnya membentak. Sudah, Bu. Ngomel terus, malu didengar orang. Salah siapa kita jadi begini? Salah ibu percaya sama makelar tanah, lalu menyeretku ke dalam utang. Seorang tetangga nyeletuk dari balik gerbangnya, cukup keras untuk didengar seisi gang. Kece, kemarin pamer kemana-mana katanya mau dapat rumah menantunya. Sekarang malah jual rumah untuk pindah ke kontrakan. Benar kata orang, serakah itu sengsara. Ibu Endang berbalik hendak memaki, tapi begitu melihat para penagih utang, nyalinya ciut. Kalian tahu apa? Saya ini ditipu. Citra menatap ibunya dengan jijik. Ibu diam, tidak malu, cepat jalan, jangan mimpiin rumah mewah orang lain lagi. Aku berdiri di seberang jalan, diam-diam menyaksikan bayangan ibu dan anak itu menghilang di dalam truk, diiringi bisik-bisik tetangga. Malam itu Rizky pulang sangat larut. Dia masuk dengan raut wajah pecundang. Aku tidak menatapnya, tanganku tetap tenang menuang teh. Lama sekali, baru Rizky bersuara. Ibu dan Citra mengontrak di kecamatan sebelah. Setiap hari mereka telepon, menangis minta dikirimi uang untuk bayar kontrakan. Aku menyeruput tehku, suaraku sinis. Lalu, sudah Mas kirimkan uang? Bukankah Mas anak yang paling berbakti, rela mengorbankan kehormatan istri demi menyenangkan ibu? Rizky menunduk dalam. Belum. Sejujurnya, Mas lelah sekali, Nisa. Aku membanting cangkir teh ke meja. Lelah? Baru sekarang kamu merasa lelah? Aku beri kamu 2 pilihan. 1. Kita cerai. Kamu kembali ke sana dan penuhi baktimu pada ibu dan adikmu. 2. Kamu tetap di sini, tapi harus penuhi 3 syarat dariku. Rizky mengangkat wajahnya. Tatapannya memohon. Syarat apa? Nisa. Katakan saja, asal kamu tidak meninggalkan Mas. Aku menatapnya lurus. Pertama, hentikan semua uang bulanan untuk Ibu Endang, kirim hanya untuk kebutuhan pokok dan obat dengan bukti struk. Kedua, umumkan di depan seluruh kerabat bahwa 2 rumah ini adalah milikku pribadi. Siapapun yang berani mengusiknya, kamu yang akan pertama kali lapor polisi.
Dan terakhir, ibu dan adikmu sama sekali tidak boleh datang ke sini. Bisa? Tangan Rizky meremas ujung bajunya. Mas. Mas mengerti. Kalau itu satu-satunya cara agar amarahmu reda, Mas akan lakukan. Baik. Sekarang angkat teleponmu. Aku mau dengar kamu mengatakan itu pada mereka sekarang juga. Rizky mengangkat ponselnya dengan tangan gemetar. Setahun kemudian, aku mengantar ibuku ke pasar. Toko kelontong kecilku di lantai dasar rumah sebelah sudah berjalan stabil. Hidup akhirnya kembali ke jalurnya. Aku mengenakan gaun sederhana, wajahku jauh lebih ringan. Ibu menggandeng tanganku sambil tersenyum. Lihat nak, hidup sudah stabil begini, ibu baru benar-benar tenang. Jangan pikirkan lagi yang sudah-sudah, ya. Iya bu. Anissa hidup dengan sangat baik sekarang. Tepat saat itu, dari lapak daging di depan, terdengar suara pertengkaran yang nyaring. Aku berhenti. Seorang wanita berpenampilan kucel, dengan pakaian lusuh, sedang berdebat sengit dengan penjual. Dia adalah Ibu Endang. Mbak, kok mahal sekali? Cuma sedikit tetelan begini masa 50.000? Kurangi 10.000, ya? Penjual daging itu membanting tetelan ke meja. Ibu ini aneh. Harganya sudah segitu. Mau beli ya beli, tidak mau ya sudah, jangan menghalangi. Kelihatannya rapi, tapi kok hitungannya pelit sekali. Ibu Endang memelas. Mbak pikir saya mau begini. Saya juga sedang susah. Anggap saja sedekah buat orang tua. Aku melangkah maju, suaraku tenang. Sudah, Mbak, jual saja pada beliau. Kekurangannya saya yang bayar. Ibu Endang terkejut, berbalik. Begitu melihatku, wajahnya berubah drastis. Kamu. Aku menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum tipis. Selamat pagi, Bu. Beruntung sekali ya. Dulu saya tidak menuruti Ibu untuk bersedekah dengan membalik nama rumah saya. Kalau tidak, mungkin yang berdiri di sini menawar tetelan seharga 10.000 perak itu adalah saya. Wajahnya memerah padam. Kamu. Aku berbalik, menggandeng tangan ibuku. Ayo Bu, kita pergi. Menantu durhaka seperti saya ini harus pulang merawat ibu kandungnya. Silakan dilanjutkan, Bu Endang. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Dan cerita siang hari ini pun sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan. Para pendengar yang budiman, dalam hidup, kebaikan harus selalu diiringi dengan batasan yang jelas. Bakti bukan berarti pengorbanan buta. Sabar bukan berarti menerima untuk diinjak-injak harga dirinya. Ada orang yang semakin kita mengalah, semakin mereka menjadi-jadi. Dan ada pelajaran yang baru bisa kita petik ketika kita berani berdiri tegak membela diri sendiri. Keluarga adalah tempat untuk saling mengasihi, bukan tempat untuk saling merampas dan menyakiti dengan mengatasnamakan ikatan darah. Karma, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya kepada orang yang tepat. Jika Anda bersimpati dengan cerita hari ini, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami untuk terus mengikuti kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.